Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan Mama Hasan mau share 3 macam kue isian snack box yang laris manis di jualan aku ya teman-teman. Bahannya simple dan juga enak banget, dari cetakan yang sama ya teman-teman. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama ini kita siapkan bahannya ya teman-teman. Cukup simple, ada 600 ml santan bersama 1 sendok teh garam. Ini sudah aku rebus ya teman-teman, ini dalam keadaan hangat. Kemudian aku siapkan untuk tepungnya, ada 125 gram tepung tapioka, kemudian 100 gram tepung terigu, kemudian 150 gram gula. Langkah pertama ini kita masukkan semua bahan keringnya ya teman-teman. Ada gula, kemudian tepung beras, dan juga tepung terigunya. Ini kita aduk-aduk dulu bahan keringnya supaya lebih merata tercampur gitu ya. Pakai whisker aja sudah cukup ya teman-teman. Langkah selanjutnya ini kita tuang santannya. Ini posisi santannya sudah hangat ataupun dingin juga nggak masalah ya teman-teman. Yang penting jangan panas-panas, langsung dituang. Nah ini kita aduk perlahan, kita tepok-tepok supaya lebih halus lagi hasilnya. Setelah semuanya rata dan halus licin, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Ini aku santannya pakai santan segar yang aku peras dari 1 butir kelapa ukuran kecil ya. Kalau pakai santan fresh itu hasilnya kuenya lebih gurih lagi ya teman-teman menurut aku. Nah ini setelah selesai kita saring dan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Kemudian untuk 1 bagian ini kita kasih warna hijau. Oke, untuk 1 bagian lagi ini kita kasih setengah sendok makan pemutih. Kemudian kita larutkan dengan air panas sedikit aja ya. Nah ini kita campur. Tujuan dari penambahan pewarna putih ini supaya nanti gradasi warnanya itu terlihat jelas. Jadi nanti hasil kuenya itu lebih cantik lagi. Selanjutnya ini aku sudah siapkan cetakannya bentuk jasmine, bunga jasmine ya teman-teman. Ini kita olesi dengan minyak tipis-tipis aja supaya nanti tidak lengket hasilnya ya. Nah, untuk kue lapis sendiri biasanya Mama Hasan bikinnya kalau di loyang itu dijualnya per loyang ya teman-teman. Jadi susah kalau mau membagi untuk pesanan atau untuk snack box itu kan biasanya nyisa gitu ya. Jadi kalau dibentuk seperti ini kita bisa ukur atau kita bisa kira-kira berapa kue yang kita butuhkan buat snacknya. Nah ini kita setelah dipanaskan cetakannya kita tuang 1 sendok makan. Untuk yang pertama ini untuk adonan putihnya ya teman-teman. Ini kita kukus selama 5 menit aja. Oke, setelah 5 menit ini sudah matang. Lanjut kita timpa untuk adonan warna hijaunya. Ini untuk adonan hijaunya Mama Hasan tuangnya sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Kalau kalian mau lapisannya itu lebih lembut lagi, lebih kecil-kecil gitu, bisa pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Cuman agak lama nanti prosesnya.
Nah, seperti ini kita tuang 2 sendok makan adonan hijaunya sampai selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Lanjut, ini kita tutup, kita masak lagi selama 5 menit saja. Setelah 5 menit ini sudah matang ya teman-teman. Tandanya itu adonannya sudah bening. Selanjutnya ini kita timpa lagi adonan putih sebanyak 2 sendok makan juga. Kita tuang semuanya sampai selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita tutup lagi. Kemudian kita masak lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit ini sudah matang. Lanjut kita timpa lagi dengan adonan hijaunya ya teman-teman. Jadi masing-masing lapisannya ini sebanyak 2 sendok makan, kecuali yang pertama tadi ya. Ini jadinya hijau putih diselang-seling gitu ya, seperti kita cetak kue lapis pada umumnya. Cuman kalau kita cetak ke kue apem kayak gini, kita nggak usah repot-repot buat motongnya ya teman-teman. Jadi lebih praktis lagi. Nah, ini sudah selesai semuanya ya teman-teman. Kalau sudah yang terakhir, ini kita kukusnya selama 25 menit ya teman-teman, supaya nanti matangnya lebih tanak lagi dan juga tidak mudah basi. Nah, ini setelah 25 menit ini sudah matang ya teman-teman. Kelihatan banget, belum dikeluarkan dari cetakan aja warnanya hijau cerah cantik gitu ya. Tapi kalau mengeluarkan kuenya ini tunggu benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, ini sudah dingin, ini kita keluarkan untuk kuenya. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kita keluarkan kuenya. Ini sedikit lengket tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tinggal kita tekan-tekan aja. Nah, seperti ini. Cantik banget gradasi warnanya. Terlihat jelas ya. Warnanya juga cerah hijau dan putih. Oke, ini kita keluarkan semuanya ya teman-teman. Ini buat isian snack box pasti cantik banget, bakalan laris manis jualannya ya teman-teman. Kue tradisional kalau dibentuk seperti ini juga cantik banget. Nah, setelah selesai ini bisa kita kemas ke dalam mika ukuran 7C ya teman-teman. Oke, mari kita review ya teman-teman, rasanya bagaimana, teksturnya seperti apa. Dalam satu resep ini menghasilkan kue sebanyak 14 biji ya teman-teman, jadi lumayan banyak ya. Oke, ini kita lihat teksturnya seperti apa. Nah, ini lembut, kenyal, dan juga legit ya teman-teman. Terlihat ini gradasi warnanya juga cantik. Nah, rasanya itu enak banget, gurih, manis. Pokoknya kalian wajib coba. Jajanan pasar yang satu ini dibentuk seperti ini jadinya cantik banget. Oke, untuk resep yang kedua ini talam ubi ungu ya teman-teman. Lapisan ungunya ada 300 gram ubi ungu kukus, kemudian 120 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, 170 gram gula, kemudian 350 santan. Aku pakai santan instan, kemudian ada setengah sendok teh garam. Oke, lanjut ini kita siapkan dulu bahannya.
Oke, langkah pertama ini kita campurkan ubi ungunya bersama bahan-bahan yang lain. Ada tepung beras, tepung tapioka. Ini ke dalam blender ya teman-teman. Ini aku mau blender aja supaya halus, merata dan juga cepat. Bisa juga dichopper kalau kalian punya chopper ya. Nah, ini kita campur semuanya jadi satu. Kalau kalian bikin dalam porsi besar, ini bisa di mixer ya teman-teman, atau pakai blender, di blender 2 kali atau 3 kali juga nggak masalah ya. Nah, ini kita masukkan semuanya, santannya juga ya teman-teman, ini sekaligus kita tuang. Kemudian kita haluskan pakai blender sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini hasilnya, agak kental ya teman-teman, tapi juga halus lembut gitu. Lanjut ini kita tuang ke wadah, lalu kita sisihkan. Oke, langkah selanjutnya ini kita siapkan untuk lapisan putihnya. Ada 30 gram tepung tapioka, 60 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, santannya juga 350 ml ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga untuk setengah sendok teh garam. Kemudian jangan lupa untuk 1 sendok makan gula. Ini rasanya cenderung gurih ya teman-teman, jadi kita pakai 1 sendok makan aja gulanya. Nah, ini kita haluskan juga, kemudian kita tuang ke wadah yang lain. Nah, adonan ungu dan putihnya sudah siap dicetak ya teman-teman. Untuk mencetaknya aku pakai cetakan kue apem yang bentuknya bunga jasmine ya teman-teman. Ini bakalan jadinya cantik banget. Oh ya, jangan lupa untuk cetakannya ini aku oles dengan sedikit minyak ya teman-teman, tipis-tipis aja. Nanti kalau kebanyakan juga kurang bagus ke kuenya ya. Oh ya, ini kue aku juga terinspirasi sama kontennya Mbak Mia ya teman-teman, Mbak Mia Mintul Vlog. Kemarin itu beliau mereview kue talam ubi ungu ini, jadi aku langsung kepikiran kepingin buat kue ini ya teman-teman. Ini buat tambahan isian snack box, ide jualan mantap banget ini ya teman-teman. Bahannya ekonomis tapi rasanya enak banget. Oke, setelah kita olesi dengan minyak, ini kita panaskan dulu ke cetakannya di kukusan ya teman-teman. Kemudian kita tuang 1 sendok makan adonan putih, kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit ini kita buka sudah matang, langsung kita timpa untuk adonan ungunya ya. Untuk adonan ungunya ini kita pakai 2 sendok makan aja ya teman-teman. Nanti karena kuenya bakalan naik, kalau terlalu penuh kurang bagus ya. Jadi cukup 2 sendok makan aja untuk adonan ungunya. Kita lakukan semuanya sampai habis ya. Oke, ini sudah cetakan yang terakhir. Lanjut ini kita kukus selama 5 menit juga ya teman-teman. Nah, setelah dimasak 5 menit ini sudah matang lapisan ungunya. Lanjut kita timpa lagi dengan 1 sendok makan adonan putih.
Ini diselang-seling supaya cantik ya teman-teman. Nah, ini kuenya cepat bikinnya, bahannya ekonomis dan juga rasanya enak banget. Pokoknya kalian wajib coba ya teman-teman. Kalau punya ide, kalau punya usaha atau mau dijual di warung-warung ataupun buat jajanan pasar, ini cocok banget ya. Oke, ini sudah semua kita masukkan, kita kukus selama 25 menit supaya matangnya itu lebih merata dan tanek gitu ya, tidak mudah basi. Oke, setelah 25 menit ini sudah matang, lanjut kita taruh di wadah dulu ya teman-teman. Aku pakai loyang yang anti panas kayak gini. Kita dinginkan sampai benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan ya. Karena ini kalau enggak dingin ini teksturnya kan masih lembek. Jadi nanti bakalan rusak nanti bentuknya. Oke, ini sudah dingin ya teman-teman. Cara mengeluarkannya mudah banget. Cukup kita tekan untuk pinggir-pinggirannya, langsung kita keluarkan kayak gini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Bentuknya cantik banget. Gradasi warnanya juga jelas karena tadi aku pakai pemutih makanan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya sudah jadi. Ini sebagian enggak kerekot ya teman-teman. Jadi dalam satu resep ini menghasilkan 22 biji kue ya teman-teman. Jadi lumayan banyak kalau buat isian snack box atau ide jualan ini pasti untung banget, laris manis ya teman-teman. Rasanya enak banget. Kalau mau dijual, bisa dijual di harga 1.500 atau 2.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bentuknya cantik bunga jasmine. Teksturnya juga lembut, kenyal ya teman-teman. Ini mirip dengan kue lapis, tapi bukan kue lapis ya teman-teman. Ini jadi kue talam ubi ungu. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, enak banget ya teman-teman. Kalian wajib coba. Oke, ini resep yang ketiga yaitu brudel kukus 1 telur ya. Oke, langkah pertama ini bahannya cukup sederhana, simple banget. Dari tepung terigu, kemudian gula, telur, susu, kemudian ada margarin, soft instant dan minuman serbuk ya teman-teman. Aku pakainya Good Day. Kemudian untuk pastanya pakai pasta coffee mocha. Oke, lanjut. Ini langkah pertama. Ini kita siapkan dulu wadahnya, kemudian pecahkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan gula. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan juga untuk susunya, susu cair ya teman-teman. Bisa juga pakai susu yang dicairkan, susu kental manis ya. Sesuaikan dengan budget dan harga jual kue yang mau kalian jual ya. Oke, lanjut. Ini kita masukkan untuk margarin cairnya, kemudian langsung tambahkan untuk susunya. Nah, ini kita aduk-aduk semuanya ya teman-teman. Ini bikinnya mudah tanpa mixer, tanpa oven ya teman-teman. Ini kita kukus nanti ya. Langkah selanjutnya ini kita tambahkan soft instannya sekitar 1,5 sendok teh ya. Ini kita aduk-aduk dulu. Ini tanpa dibuat biang ya teman-teman. Jadi semua langsung gitu ya. Kemudian ini aku tambahkan sejumput garam. Kemudian untuk yang terakhir ini kita masukkan tepung terigu. Nah, ini kita aduk-aduk semuanya, kita tepok-tepok, kita aduk-aduk. Kita masukkan secara bertahap untuk tepungnya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini
bikinnya mudah banget dan pantesan viral ya teman-teman. Ini bikinnya mudah banget, cuma diaduk-aduk aja. Oke, sambil mengaduk adonannya, aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman, dimudahkan segala rizkinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin, sehat walafiat. Oke, langkah selanjutnya ini setelah tercampur semua merata, ini kita diamkan dulu adonannya kurang lebih 1 jam ya teman-teman, minimal 1 jam. Cuman juga jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti akhirnya over proofing atau kurang bagus nanti hasilnya ya teman-teman. Jadi ini kita biarkan minimal 1 jam, maksimal 1,5 jam ya teman-teman. Ini kita tutup pakai plastik wrap, atau kalau kalian nggak punya bisa tutup dengan kain yang bersih ya. Nah, ini kita diamkan dulu sampai adonannya ini mengembang ya teman-teman. Oke, ini setelah 1,5 jam aku diamkan. Ini sebenarnya sudah over proofing ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai atau masih bisa dicetak ya. Nah, ini kita sisihkan dulu untuk hiasannya. Aku sisihkan 2 sendok makan untuk warna coklatnya, kemudian 2 sendok makan untuk warna orinya, warna putih gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke plastik segitiga. Kemudian untuk yang coklat ini aku tambahkan pasta coffee mocha ya teman-teman. Ini bisa juga dengan pasta coklat, sesuaikan dengan selera kalian. Ini kita masukkan, kita campur-campur sampai merata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, hasilnya seperti ini buat hiasannya nanti. Nah, untuk adonan yang utama ini kita tambahkan dengan gudeg freeze ya teman-teman, bisa juga dengan gudeg yang lain atau rasa-rasa yang lain. Ini rasa mochaccino ya. Nah, kemudian ini kita cairkan dengan 5 sendok makan air. Bisa air panas, kalau mochaccino ini kan larut di air yang dingin, jadi aku tambahkan air biasa aja. Nah, ini kita campurkan dengan bahan yang utama, jadinya seperti ini ya teman-teman, agak cair atau agak nggak terlalu mengental seperti yang pertama tadi, tapi ini masih kental ya, konsistensinya seperti ini. Lanjut, ini kita siapkan untuk cetakannya. Di sini aku pakai cetakan cetakan apem atau cetakan kue-kue yang lain, bentuknya bunga seperti ini, cantik. Kemudian kita isi kurang lebih 3/4 cetakan ya teman-teman, karena ini nanti bakalan mengembang banget. Oke, setelah selesai ini kita kasih hiasan ya teman-teman. Ini hiasannya sederhana aja yang bisa. Kali ini Mama Hasan bentuknya yang sederhana seperti ini, sederhana. Oke, ini kita timpa, setelah warna coklat kita timpa warna putih. Oh ya, untuk bentuknya bisa dikreasikan ya teman-teman. Kreasikan dengan kreativitas kalian, karena ini Mama Hasan kreativitasnya cuma segini, jadi ya segini ya teman-teman. Nah, untuk membuat biasanya ini aku pakai alat yang kayak ini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, kita kasih motif ya teman-teman supaya lumayan cantik gitu. Oke, ini Mama Hasan lagi belajar ya teman-teman, nanti hasilnya seperti apa. Oke dah, seperti ini lumayan ya teman-teman. Oh ya, kue brudel ini lagi viral banget, ternyata itu bikinnya mudah dan hasilnya luar biasa. Kalian wajib coba ya.
Ini sudah selesai aku hias semuanya. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan panci, kita panaskan, kemudian kita kukus adonannya kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Ini sampai mengembang seperti ini. Wah, ini cantik banget, gembul banget ya teman-teman jadinya. Nah, ini setelah itu kita matikan api kompornya, kita diamkan sampai hangat. Nah, ini kita lihat dulu ya teman-teman. Ini lumayan cantik Mama Hasan bikinnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku 3 kreasi dari isian snack box dari cetakan yang sama. Semoga bermanfaat, menginspirasi buat kalian yang mau bikin kue yang simple tapi enak banget. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.